kehadirannya. Rapat pleno hari ini belum bisa kita laksanakan sesuai dengan ADRT, bahwa kita masih menunggu 30 menit lagi sambil menunggu rekan dari anggota Universitas PBB yang hadir masih dalam perjalanan. Oke, kita tunggu sesuai aturan, kita sampaikan seperti itu. Teknologi Pertanian, ruang sidang lantai 8 Universitas Brawijaya yang dihadiri oleh pengurus sesuai dengan SK 52 orang, pengurus yang meninggal dunia 1 orang, pengurus yang mengundurkan diri 1 orang, sehingga jumlah pengurus yang ada 50 orang. Kehadiran secara aktual 28, daring 2, sehingga prosentase kehadiran sudah mencapai 30%, 60%, maaf, 60%. Secara sah dan resmi kehadiran 60% telah dinyatakan quorum bagaimana yang telah diatur pada ADRT pasal 57, sehingga rapat pleno ini bisa dilaksanakan dan dilanjutkan. Untuk itu pelaksanaan nantinya akan dipandu oleh Wakil Ketua 1, dan sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin Bu Hani yang menyanyi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bagi yang mempunyai handphone tolong di silent ya, sehingga kita bisa melakukan rapat pleno dengan tertib dan khidmat. Kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya rapat pleno hari ini akan dipandu oleh Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Fauzan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Malang yang hadir pada pagi hari ini, yang terhormat
para profesor, kebetulan yang ngomong ini provokator. Jadi para profesor yang hadir, Prof. Kiki, Prof. Yusuf, Prof. Sahari, Prof. David, oh ya ada, dan semua profesor-profesor semua dan calon profesor yang lain. Kemudian ibu kita yang hadir dari PAC juga hadir, ya. Juga saya dengar ada dari Sayap katanya. Ada Ibu Susen, ya Sayap ya. Yang kami hormati, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Yang pertama ditujukan kepada saudara kita, ketua kita, Bapak Koslani Hasan Basri, yang telah berjuang selama ini, kemudian meninggalkan kita ketika organisasi ini sudah mulai berkembang, mulai bagus. Insya Allah beliau sekarang sedang melihat dari sana dan mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi salah satu rintisan beliau ini mudah-mudahan bisa semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan untuk Bapak Koslani, mudah-mudahan segala amal kebaikannya semasa hidup diterima oleh Allah, dan semua salah dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan seluruh hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan diridhoi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidallah wa bisyafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Shallalladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kawula hormati. Mohon dimaklumi kalau yang mimpin ini agak dredeg. Biasanya memprovokasi orang, sekarang ini kayaknya terprovokasi dengan dirinya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Yang saya dengar pada hari ini, kita agenda utama satu aja, yaitu agenda PAW, pergantian antar waktu. Masalah yang lain-lain mungkin ibu-ibu ada 1001 unek-unek, nanti kita sampaikan setelah acara selesai. Nanti ada waktu sendiri gitu. Adapun perlu saya sampaikan bahwa untuk pergantian antara waktu ini sesuai ADART yang ada itu cukup dihadiri oleh pengurus DPC, ya. Kemudian ada komite, ada dewan pakar, kemudian ada saya. Walaupun sampai hari ini saya juga belum tahu saya. Mudah-mudahan nanti sayap kita ini ada berapapun jumlahnya, segera koordinasi. Ibarat tubuh itu terbang itu bukan hanya sayapnya yang jalan, nanti yang jalan sayapnya tok bahaya nih orang dunia. Tapi dengan induknya sekalian luar biasa, nanti ada kolaborasi yang luar biasa nanti ke depan. Di ADART dijelaskan bahwa penggantian antara waktu Dewan Pengurus Daerah, ini saya baca sedikit aja. Penggantian jabatan ketua oleh salah seorang wakil ketua berdasarkan rapat pleno dan disahkan dalam rapat pimpinan. Cabang ya ini, mohon maaf. Penggantian antara waktu Dewan Pengurus cabang. Nah, ini. Satu, penggantian saya mau ke sini ya. Poin putih 1. Penggantian jabatan ketua oleh salah seorang wakil ketua berdasarkan keputusan rapat pleno dan disahkan dalam rapat pimpinan kota. Jadi hari ini kita rapat pleno. Kalau di dalam ADART dijelaskan bahwasanya untuk menjadi ketua pengganti itu diambilkan dari salah satu dari wakil ketua yang ada. Pada hari ini kita tahu bahwasanya, saya baca SK wakil ketua ya, untuk pengurus harian ketua almarhum Bapak Koslani Hasan Basri Sarjana Ekonomi, wakil ketua 1 Ahmad Fauzan, wakil ketua 2 Bapak Hasan Sawal. Orangnya ada orangnya. Oh iya ada, oh ya, alhamdulillah.
Wakil Ketua 3 Bapak Sabarudin Basu SH. Mantap, ganteng pokoknya. Wakil Ketua 4 Bapak Erdian Satya Nugraha SD. Masih muda. Wakil Ketua 5 Bapak Fatmir Riza SAG MPD. Dan dapatnya yang hadir pada hari ini dari 5 wakil ketua yang hadir ada 1, 2, 3, 4 wakil ketua. Oke, nah ini perlu kita pahami betul. Nah, di sini dikatakan bahwa penggantian jabatan ketua oleh salah seorang wakil ketua berdasarkan rapat pleno. Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu dan tidak melanggar ADRT ini, saya usul kepada bapak-bapak peserta rapat, mohon izin kami wakil ketua ini cek ngumpul dulu kan, omong-omongan. Iya, koordinasi. Omong sebentar aja, nanti hasilnya bagaimana kami sampaikan di sini. Siap. Bagaimana? Masuk. Oke, setuju. Silakan Pak. Moga ada Bu audio. Assalamualaikum. Ya, Nggih. apabila mampu, Betul. nah, baru kita tunjuk pengganti Pak Keslani. Tapi tidak mampu, orang lain bisa. Iya. Betul. Siap. Ya. Siap. Oke. Siap. Betul, kalian perhatikan. Kalau saya mau kan nggak mampu. Nah, makanya saya sudah Pak Teguh, jangan saya nggak mau. Kalau Pak Amir masjid saya mampu. Oke, saya mohon izin aja, paling nggak sampai 1 jam. Oh enggak. Pak Basu berapa foto berapa? Rong menit. Oh di sana ya? Ya, ojo nilai 2 hari Pak. Oh. Kasihan Pak Prof Diki ya. Oke, saya minta waktu break aja. Ya. Paling lambat 17 menit lah. Ya, semoga segera. Ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Teguh ini bukan. Wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai. Di lain ayat dikatakan juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan bagaimana. Iya, kan Yai Amsoro sebenarnya. Cuma kalau provokator bebas. Jadi bebas. Provokator bebas. Kalau profesor harus ada rekomendasinya. Koruptor bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tadi sudah kita bermusyawarah sesuai dengan wewenang dan hak dari wakil ketua yang punya hak untuk mengganti ketua. Dari 4 wakil ketua tadi, 1 suara. Jadi saya tidak sempat nyobek kertas untuk voting. 1 suara, kayak mangat sehari. Jadi ya sudah. Jadi dari hasil musyawarah wakil ketua 4 itu hanya ada 1 nama, Profesor. Monggo. Alhamdulillah. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, agendanya yang utama adalah pergantian ketua karena beliau sudah berhalangan karena meninggal dunia sesuai dengan pasal 12 ayat 1. Kemudian pergantian antar waktu DPD berdasarkan anggaran rumah tangga pasal 15 ayat 1. Ini. Nah, siapa yang berhak mengganti? 1 itu ya, bahasanya penggantian jabatan ketua oleh salah seorang wakil ketua berdasarkan keputusan rapat pleno oleh salah satu wakil ketua. Ada 4 wakil ketua sama-sama mengamanatkan pada 1 nama di luar ini, di luar wakil ketua. Artinya ini sudah sah. Tinggal suratnya ya, KUA ya. Bukan doang namanya. Ya ini kita sambil biar aja, tapi serius. Biar tapi serius.
Iya. Dari apa yang kami sampaikan, hasil rapat kilat dari para wakil ketua, apa ada sesuatu yang bisa disampaikan, tetapi tidak bisa menganulir hasil ini? Mungkin ada masukan, mau? Ya. Ada? Apa tuh? ORB? Oh, dari saya, dari Pak Wayano. 5 menit sudah suwe-suwe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dengan adanya terpilih Pak Sari sebagai ketua yang baru untuk HKTI lebih eksis, lebih manfaat, dan juga kelihatannya harus lebih real. Terima kasih. Kepada Prof. Sari, saya mohon duduk dengan provokator ini. Bersama Prof itu harus Cuma saya satu, tidak punya pendamping. Oh, sudah 2, Prof. Tenang. Sebelum saya tutup, ini saya tutup ya. Nanti saya serahkan lagi pada Pak Sekretaris untuk ada hal-hal yang lain. Nah, saya ingin mendengarkan pidato kenegaraan dari Profesor Sari. Berdiri aja. Layak ya. Cocok ini cocok pas betul gini. Iya pun cocok. Wah, ini namanya guyonan ini ketua by accident ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Yusuf, yang terhormat Prof. Kiki, yang telah menyediakan waktu, tempat, istilah Jawanya adalah suguh-suguhnya. Terima kasih. Agenda pagi ini katanya Pak Provokator tadi, Provokator dan Pak Sekjen adalah penggantian ketua umum antar waktu. Dan saya mengucapkan terima kasih. Bismillah, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan teman-teman. Saya sebenarnya tidak kuasa untuk menyampaikan karena ya betapa baiknya abang saya mengambil Bang Koslani, sangat semangat bagaimana ingin HKTI yang 3 tahun ini sudah tidak berjalan, katanya gonta-ganti pengurus sampai 7 kali. Ini ada saksinya yaitu Pak Wiyarno. Jadi saya ini bahasa Jawanya sebenarnya dibenterkan. Artinya ya oleh Pak Wiyarno, yuk maju Bro, HKTI gini-gini, langsung ketemu Pak Koslani. Alhamdulillah ada beberapa program yang bisa dijalankan oleh Pak Koslani, lalu ada Pak Wiyarno, ada Bunda Laude, sering bertemu di rumahnya Bunda Laude, yaitu bagaimana HKTI kita ini bisa berjalan. Tapi yang jelas saya kalau melihat sepak bola, saya ini kan komentator. Saya ini dengan Prof. Yusuf, Prof. Kiki, dan Prof. David itu kan sebenarnya dewan pakar yang mau ngomong tok saja nih. Nah, jadi sekarang tertantang. Sebenarnya saya ini hanya komentator aja. Dewan pakar harusnya begini, harusnya begitu. Lah sekarang kapokmu kapan? Wes jalan loh. Ini jangan sampai pemilihan ini ngapok nih saya ini. Gak diguyon. Jadi saya Prof. Yusuf, Prof. Kiki, Prof. David itu sebenarnya dapurnya dewan pakar, jadi memberikan saran, memberikan masukan-masukan, dan yang menjalankan adalah pengurus harian. Tapi hari ini yang saya sebut sebagai by accident, ya, katanya di IDRT itu seharusnya wakil ketua,
tapi wakil ketua yang diprovokatori oleh Abah Pausan ternyata ya itu tadi, komentator akhirnya harus bermain sepak bola. Nah, saya mohon dukungannya. Saya dapat info dari Pak Sekjen tentang ADART itu sebenarnya ya istilahnya ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai instrumental, dan ada nilai-nilai praksis. Jadi AD-nya itu adalah dasar. Jadi kalau kita melaksanakan HKT ini ya dasarnya ADART. Nah, instrumentalnya adalah RT-nya itu ya. AD-nya itu adalah dasarnya, RT-nya adalah sebagai instrumentalnya, artinya sebagai alat untuk mewujudkan. Katanya ADART-nya itu ada historis, juga ada tujuan. Historisnya memang ternyata HKT itu setelah saya baca dikirim oleh Pak Sekjen, itu sebenarnya kumpulan dari kelompok-kelompok tani pada waktu itu. Jadi tanggal 9 Januari 69 itu ada, termasuk ada Pertanu, jadi petani NU sebenarnya, ada petani Kosgoro, ada petani Soksi. Nah, itu berkumpul tahun 69. Akhirnya deklarasinya adalah 7 April kalau tidak salah, tahun 73. 27 April tahun 73. Jadi kita ini nanti ulang tahunnya 27 April ya, karena berdiri kita adalah tahun 73 dan berbagai kelompok tani itu. Jadi ada NU, ada Soksi, ada. Makanya monggo secara sejarah itu kita uri-uri. Mungkin nanti yang dari NU, teman-teman NU, bagaimana petani NU nanti juga bisa lebih giat kembali, termasuk juga tujuannya sudah jelas di sana bahwa selain kita mencerdaskan kehidupan bangsa, juga kesejahteraan umum diantaranya melalui petani ini. Makanya saya mohon mungkin nanti setelah ini ya kita semua seperti harapan Pak Sekjen, kita mempelajari AD kita itu ada berapa? 13 bab, 63 pasal kayaknya. Ini yang ahli hukum nanti Pak Tias. RT kita itu, ART kita ada 7 bab, 41 pasal. Mungkin nanti kita dalami bersama supaya tidak terjadi semacam simpang siur. Termasuk di sana adalah bagaimana nanti kita menerjemahkan yang saya sebut sebagai nilai praktis. Di AD itu ada sayap, tadi sudah disebut ada sayap. Sayapnya sebenarnya dua, itu adalah sayap perempuan dan sayap pemuda. Tapi yang ayat 3-nya boleh menambah sayap lagi. Kalau saya ngelirik Abah Pausan ini kan ada pondok, ada mungkin bisa saja petani saya pondok, bisa kita kan. Bahkan saya tadi guyonan karena dapat teh kopi, ya bisa saja kita membuat PAC istimewa perguruan tinggi. Jadi HKT itu punya PAC di Brawijaya. HKT PAC di UMM, PAC di UIN misalnya. Kita boleh tadi. Jadi AD-nya adalah kita punya sayap-sayap, tapi yang tertulis adalah sayap perempuan dan sayap pemuda boleh menambah sayap sesuai dengan kondisi lingkungan. AD-nya begitu. Makanya nilai praktisnya ya kita nanti kita realisasi di lapangan. Tadi sekilas langsung saya minum teh daun kopi tadi, waduh ini berarti harus ada PAC istimewa UB ya. PAC istimewa UB itu nanti tingkat PAC tapi di dalam perguruan tinggi atau tingkat PAC di dalam pondok. Nah makanya kemarin saya juga berkoordinasi dengan Pak Sekjen maupun Pak Ketua pada waktu itu,
program kita apa ya? Program kita kemarin pertama adalah administrasi diperbaiki. Alhamdulillah ini Pak Sekjen kita handal, sudah sampai ke Bages Banglinmas. Kalau dulu Badan Paspol ya, ini sudah diurus. Lalu juga keorganisasian, jadi ini menindaklanjuti dari Pak Ketua, katanya Pak Bang Koslani katanya gonta ganti pengurus sampai 7 kali, sampai pusing katanya. Nah ini kita coba DPC-nya juga nanti kita tata, lalu PAC-nya, bahkan di ADRT itu kita harus punya pengurus sampai desa dan kelurahan, sampai ranting, desa, kelurahan, atau ranting. Nanti kita segera, tidak usah penuh, mungkin istilah kita sering menyebut KSB, mungkin sampai ranting, yang penting punya KSB, ketua, sekretaris, bendara. Segera di Blimbing itu ada 11 kelurahan. Nah, ini yang punya dapil Blimbing. 11 kelurahan itu paling tidak ada KSB, ada ketua, sekretaris, bendara. Nah kalau di ADRT itu ada 11 bidang, ada bidang hukum, bidang macam-macam. Tidak apa-apa, itu kita penuhi pelan-pelan sesuai dengan ADRT, tapi nanti kita siasati tadi. Yang penting HKTI itu punya bidang budidaya, bidang pengolahan hasil, produksi, bidang pemasaran. Saya kira 3 itu sebagai kunci kita. Tapi kalau di bidang-bidang di ADRT itu ada sampai bidang hukum, ada bidang ya media, macam-macam, itu ya tetap kita penuhi sambil jalan. Tapi yang paling utama adalah agronomi, TPAP, dan agribis. Jadi 3 bidang itu, termasuk juga segera saya kira sayap itu segera dibentuk. Nah saya agak terharu kemarin saya dengan Bang Ketua itu, saya dipaksa, diperkosa, karena saya ngomong anak saya ini dapat hibah dari kementerian 50 juta, yaitu sebagai pemuda petani milenial, dan kebetulan kuliah di Brawijaya S2 dan S2 juga di UMM bidang pendidikan. Jadi sekarang sedang kuliah S2 2 tempat. Akhirnya saya laporkan ke Pak Ketua, sudah berkomunikasi. Itu sebagai ketua bidang pemuda milenial petani. Lalu yang sayapnya saya pernah dengar dikasih tahu oleh Pak Koslani, katanya ada Bumia. Tapi sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Saya perempuan begini. Ada Bumia? Iya belum datang. Oke, ada Bumia. Tapi ada Bumia. Insya Allah nanti kita segera koordinasi. Selain sayap perempuan, ada sayap pemuda, ada RT itu. Nah, mungkin ada sayap-sayap yang lain. Jadi kebetulan belum resmi, tapi saya ajak ini anak saya yang sayap pemuda milenial yang dapat 50 juta itu. Nah, sekarang kuliah di Brawijaya, S2 di Brawijaya, yaitu administrasi bisnis, dan S2 di UMM bidang pendidikan. Nah sekarang sedang menjabat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sip, waduh. Jalannya orang jalannya. Saya Batgas gak lagi. Saya menikmati. Jadi kemarin saya agak terharu juga, saya pakai bahasa Jawa tapi rodok kagok-kagok. Aku seneng kalau Bang Koslani ngomong, Prof, dia anak Ijar ini orang tahu. Saya kira bisa diminta nomor teleponnya, minta KTP-nya ya. Akhirnya sudah berkomunikasi, akhirnya ya Allah menghendaki lain sehingga Bang Koslani mendahului kita. Kita kirim Fatihah untuk Bang Koslani. Al-Fatihah.
Jadi mungkin itu bahkan tentang program saya sampaikan ke Bang Ruslani pada waktu itu, ayo kita selain administrasi, organisasi juga program. Kita kemarin kita bagi menjadi program populis dan program strategis. Nah, populis maksud saya bagaimana HKT ini dikenal di masyarakat. Ayo Bang, kita nanti naik sepeda motor keliling kemana-mana. Bawa brok. Nggak bawa brok tuh kebetulan karena bawa mentok. Pernah saya bawa mobil kolek. Akhirnya saya harus bawa brok. Terus setuju, makanya nanti ke Ranting atau ke PAC kita bawa sepeda motor bareng-bareng. Nah, program yang seragam. Nah, program yang strategis saya kira ya ini ada program mungkin menyekolahkan anak-anak muda kita ke Jepang, ada program magang tani Jepang, mungkin ada magang tani di Thailand, bisa melalui perguruan tinggi atau mungkin bisa melalui di masyarakat itu ada namanya IKAMAJA, Ikatan Magang Jepang, itu ada. Nah, mungkin itu yang strategis, termasuk bagaimana nanti kita program yang kita sebut kemarin adalah integrated farming. Kalau ada integrated farming, jadi kalau kita berbicara pertanian itu ya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan. Nah, di dalamnya ada 3, budidaya, pengolahan hasil, dan pemasaran. Sudah itu aja. Jadi 5 bidang itu iso nandur, iso ngolah, iso dodol. Sudah. Nah, kalau kita ingin memenuhi ADART yang bidang media massa, bidang hukum pertanian, monggo kita penuhi, tapi gerak kita paling utama adalah 3 itu. Saya kemarin ditanya teman tentang HKTI, sama jadi ini anggota HKTI. Iya Bes, HKTI di Kota Malang. Kota Malang ini nandur ropo. Jadi HKTI itu pandangannya nandur. HKTI nandur ropo, padahal HKTI kan ada Prof Yusuf, Prof Kiki, nanti pengolahan karena ada. Jadi HKTI Malang ini nandur ropo. Jadi mindsetnya bahwa HKTI ini nandur gitu ya. Tani. Ya, tani. Padahal ada pengolahan hasil. Ini tadi sudah ada teh kopi. Mungkin ditambah Prof Kiki nanti teh pucuk kopi. Teh pucuk kopi. Insya Allah nanti kita akan berusaha untuk mencarikan gerai paling enggak kemari. Ya, itu untuk ini ada teman yang kemarin katanya punya sele, ada teman yang punya keripik singkong dan sebagainya, mungkin nanti bisa kita wadahi, segera kita nyari etalase lah, UMKM, insya Allah nanti kita tata setelah kita penuhi pengurus-pengurus yang bertanggung jawab pada kegiatan itu. Lalu juga rencana saya selain integrated farming juga edu farming. Jadi sementara ini kan anak-anak sekolah belum tersentuh ya. Jadi saya ada cerita dari teman dosen itu, ya pohon nasi itu seperti apa? Anak di Malang tanya pohon nasi hadir seperti apa? Ini kan kelihatannya sepele, orang tuanya tertawa, ini kan keprihatinan. Halo Ustaz. Nah, mungkin termasuk nanti bisa edufam ya istilahnya, edufam. Mungkin pendidikan pertanian ke teman-teman. Kalau Abah butuh pemilih pemula, berarti nanti masuk SMA untuk edufam ya. Jadi pendidikan pertanian secara umum ini tidak tersentuh ya. Mungkin ada edufam, ada pondok. Insya Allah, bahkan saya pernah ngomong dengan Abah gimana Masjid Pusat Pangan Sehat. Kemarin singkatannya apa Pak? Sumber pangan. Ya, Masjid Sumber Pangan Sehat. Insya Allah nanti kita masuk masjid. Konsepnya kalau ibu-ibu seperti KRPL itu, jadi kawasan rumah pangan lestari, tapi itu di masjid. Ada lele, ada kangkung, ada macam-macam.
Nah, KRPL maupun Masjid Sumber Pangan Sehat itu intinya buto rantas, buah-buahan, toga, sayuran, dan tanaman hias. Dan saya sudah mendampingi di Kepanjen, itu ada namanya Masjid Teduh di Kepanjen, di daerah Jenggolo itu ada masjid di tengah sawah, tapi ada ikannya, ada bunganya, ada sayur-sayurnya, bahkan sering masak-masakan di sana ya. Jadi setelah subuh masak-masak di sana. Insya Allah nanti keliling ke masjid sumber ya, malah apa ingat ya, Masjid Sumber Pangan Sehat. Insya Allah itu. Kalau ke masyarakat nanti KRPL itu jadi kawasan rumah pangan lestari. Mungkin nanti di sekolah ya Adiwiyata bisa, Edufam bisa, monggo nanti kita. Makanya dalam waktu dekat monggo nanti kita nyusun time schedule, nyusun program. Kalau saya yang sering dikritik Bunda itu kok etok-etokan. Saya sering ngomong etok-etokan ya. Nanti kita etok-etokan nyusun program ya. Jadi programnya apa, kegiatannya apa. Bisa saja satu program itu kegiatannya lebih dari satu. Nanti di mana, kapan, penanggung jawabnya siapa. Jadi nanti akan terukur gitu. Kalau mau nanam kangkung misalkan, bulan ini nanam kangkung, nanam di mana, oleh siapa, nanti kita tinggal melihat tim schedule kita. Yang saya sering ngomong, nanti keliling Bunda, nanti saya akan memberi materi tentang KRPL, etok-etoknya gitu. Loh, materi kok etok-etoknya? Etok-etoknya itu. Ya insya Allah nanti begitu. Jadi supaya kita termasuk per kecamatan kita segera kita resmikan. Yang sudah resmi adalah Sukun, tadi guyonan dengan Pak Tri, Sukun itu bagus hari gini-gini ya, nanti kita tinggal seumpama buku kita memberi sampul aja ya. Jadi Sukun sudah bagus, nanti kita kasih sampul ya, sampulnya HKTI Kota Malang. Bahkan kemarin saya bisik-bisik dengan Bang Ketua itu rencananya memang ke Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko dicucukkan ke Sukun yang sudah representatif, itu ada kantornya, ada lahannya, ada tempat pelatihan. Lalu juga itu integrated ya, integrated farming, ada cacingnya, ada katesnya, ada bunga telang, ada ikannya, ada mentoknya, macam itu sudah terintegrated itu di Sukun itu. Makanya tadi guyonnya dengan Pak Tri, tinggal nyampul Pak Tri wis disampuli. Jadi wis ono bukunya tinggal nyampul HKTI Kota Malang. Dan Mas Adam sendiri sangat senang. Mari kita bocori. Ini sudah rencananya membuat bedeng-bedeng, nanti ada tulisannya tanaman apa ini sudah karena awalnya dengan Bang Ketua sudah saya bocori, insya Allah kalau nanti lancar kita akan mendatangkan Pak Muldoko gitu. Akhirnya sudah temenanan sekarang Mas Adam, sudah disiapkan temenanan, tidak etok-etok lagi tadi kan etok-etok. Sudah tidak etok-etok lagi, temenanan, insya Allah mendatangkan Pak Muldoko. Jadi banyak kegiatan, banyak program yang bisa kita lakukan, tapi yang paling utama adalah katanya Abah Pausan tadi ya, kita jaga kerukunan, monggo bagaimana HKTI kita bisa berjalan, yang katanya ADRT itu harus bisa meningkatkan produktivitas maupun meningkatkan kapasitas dari SDM petani kita. Jadi selain produktivitas itu adalah tanamannya, kapasitas pengetahuan ilmu kepada petani itu ada di ADRT kita. Makanya monggo nanti kita bisa belajar sama-sama tentang ADRT kita, termasuk bagaimana program-program itu nanti kalau bisa ya one man one program. Jadi satu orang punya satu program. Saya misalkan ini lagi getol-getolnya nandur ubi Cikawi, ya, pokoknya nandur ubi Cikawi ya wis. Satu lagi misalkan lagi seneng-senengnya kangkung ya, kangkung aja. Nanti biar insya Allah kalau itu nanti dari sedikit-sedikit kita kumpulkan, ya insya Allah akan menjadi program kita. Termasuk kemarin kita punya ikon Gwen Markisa. Nah ini kan tugasnya nanti Prof
Yusuf sama Prof Kiki bagaimana membuat band Markisa yang sekarang sudah banyak yang nanam, termasuk di Sukun kemarin butuh lagi 50. Oh ya, nanti saya siapkan. Tapi untuk pertama kali kita kemarin keliling satu pasang mentok, nah, mentok Filipina dan 11 bibit Markisa. Ada yang menanyakan, apa kok kudu 11? Karena saya orang Jawa, Pak. Saya asli dari Balitar. Nah, Balitar. Jadi ya, orang Jawa itu biasanya 7 itu pitulungan, 11 itu kawasan. Nah, semoga program kita ini dapat pitulungan, dapat kawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa saya memilih Markisa? Kemarin yaitu di Blitar kota itu ikonnya adalah belimbing Bangkok. Di Kabupaten Blitar ikonnya adalah nanas dan rambutan. Nah, di Probolinggo ikonnya anggur dan mangga. Batu ikonnya adalah apel. Kota Malang kayaknya kok belum ada. Iya. Kota Malang rencana saya itu di ikonnya adalah Markisa. Kalau ikon sementara ini Kota Malang adalah kos-kosan. Itu dia. Oh iya, kos-kosan. Atau bisa nanti yang penemuan Prof Kiki ini juga bisa sebagai ikon. Artinya orang kalau ke Malang, Kota Malang, waduh, teh kopi, teh pucuk kopi, ya itu misalnya monggo. Jadi kita masih mencari, ya salah satunya kemarin ada wine Markisa, ada ubi Cikawi yang blasteran ya, blasteran antara Gunung Kawi dengan Cilembu, dan sudah saya kelilingkan ke teman-teman, manis, masir, dan akhirnya di dataran rendah dia bisa berumbi. Kalau Cilembu harus DPL 900, ketinggian dari permukaan air laut itu 900, baru bisa keluar madunya. Nah ini karena dia sudah kawin dengan Malang, dengan Gunung Kawi. Kalau di Sumedang sana memang saya sampai ke desanya di Sumedang, memang itu desa Cilembu, kecamatannya Kepatian atau apa. Jadi kalau saya kuliah di Bandung dulu ya ngeluyur, ada cari rumput, cari singkong, dari itu. Bahkan saya diguyoni oleh pembantu rektor saya, kamu coba golek telo ya, kamu golek lulus bisa dari dokter telo. Dokter telo katanya itu. Jadi monggo ini Pak, dosen ngomong-ngomong itu sedino mari-mari Pak. Lha malah dijami Pak. Mohon maaf ini tadi ya tidak terstruktur ya. Kalau ngerti gitu tadi tak tulis apa. Ini tidak terstruktur, hanya terkejut, kaget, apa moro-moro kok saya ketiban campur, dan saya sebut ketua bayi eksiden gitu ya. Jadi moro mak langsung jadi ketua. Ya. Biasanya kan ketua kan kalau nggak bayi eksiden, kalau bayi desain kan aku dum-dum sarung sih Pak. Dum-dum sarung sih Pak. Ini tadi bayi eksiden langsung. Jadi katanya sambutan kenegaraan pertama saya juga mohon maaf kalau tidak terstruktur. Artinya bahwa penegasan saya bahwa kegiatan kita pertama adalah penataan administrasi, kedua adalah organisasi, ketiga adalah program yang saya sebut program populis dan program strategis. Bila perlu monggo mungkin sepedanya atau mobilnya nanti dipasang tentang HKTI Kota Malang, ya, stiker yang besar-besar, sudah di branding, nanti akan menjadi apa ya, masyarakat tahu bahwa di Malang ini ada HKTI. Kalau saya juga akan segera berkoordinasi dengan sayap-sayap, termasuk saya akan ke Kabupaten Malang dan Malang, HKTI Kabupaten Malang maupun HKTI Kota Batu, karena kemarin program awal dari Prof Yusuf kita charter saja ya, artinya jadi budidaya, mungkin nanti teman-teman Batu, teman-teman kabupaten mungkin kita bisa mengolah, apalagi
alatnya sudah canggih di sini. Jadi insya Allah saya segera juga akan ke HKTI Kabupaten Malang maupun HKTI Kota Batu. Walaupun kita intinya adalah budidaya, pengolahan hasil, jaringan pasar, tapi paling tidak kita bisa menspesialisasikan diri kita adalah pengolahan hasil. Apalagi ini kita bertempat di Fakultas Pengolahan Hasil. Sudah, ini sudah ikon ini ya. Sudah ini. Bahkan di awal itu kita juga rencananya nanti untuk buat beras yang dari tewo, dari apa Prof? Dari porang, namanya beras analog. Nah, beras analog. Hanya nanti ketemu di harga gimana nanti memang itu hitungannya. Tapi yang jelas bisa saja nanti program kita walaupun di kota kita bisa mengusulkan hutan sumber pangan. Jadi hutan itu kan gadung, uwi, gembili itu kan di hutan. Ya, sing barak gebandul katanya Bunda Wiwi. Ya. Ada 3 bunda, jadi gemandul, polo pendem, polo ke sampar kesandung. Nah, insya Allah nanti kalau kita bisa berkoordinasi dengan HKTI Kabupaten, mungkin bisa memperdayakan LMDH-nya, Lembaga Masyarakat Desa Hutannya, dan kita nanti ini ada PAC istimewa HKTI. Ini belum ini. PAC istimewa. Brawijaya nanti yang mengolah dari pengolahan hasil yang teman-teman dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kalau datanya katanya orangnya sekitar 90.000 anggota masyarakat Desa Hutan MDH. Iya. Nanti setornya ke sini, diolah di sini. Bahkan saya sering guyon supaya kita berpenghasilan kan memang nanti ada fee institusional, ada fee personal. Ya saya kira kalau bawa orang ke sini ya dia harus dapat badi. Tapi kalau sudah diolah ya KTI harus dapat badi juga gitu berapa. Apalagi kita sudah punya cabang istimewa ya. Ini selain Prof Yusuf dan Prof Kiki sebagai Dewan Pakar nanti mungkin akan membentuk cabang istimewa ya. Cabang istimewa nanti UMM biar Prof David nanti membentuk cabang istimewa KTI Pondok, nanti mungkin ada cabang istimewa KTI di Pondok. Enggak, apa harus gitu Pondok kono suaranya gimana? Insya Allah nanti segera paling dekat nanti kita ngomong-ngomong ya tadi ketok-ketokannya nyusun program ketok-ketokannya nyusun program nanti semua akan kita sebar, kita buat time schedule itu program kegiatannya apa, di mana, kapan nanti semua tahu ya. Jangan sampai kok HKTI ada di Brawijaya, wah aku nggak ngerti kan sudah ada jadwalnya ini Unibrau. Berarti kalau ada apa-apa boleh ke sini ya? Enggak, boleh lah. Itu yang dipegang yang Prof Yusuf. Yang punya kantor Prof Yusuf ini. Dan ini semua Prof Yusuf ini. Makanya kita tidak mungkin ya kelangkaan pangan. Saya kira tidak mungkin. Bahasa Jawanya pokoknya kita ukil ya tadi telo, tales, porang bisa dibuat beras. Kalau memang bahasa Jawanya makan gelondongan kok awang-awangan nanti bisa dibuat suwek beras analog. Jadi dari ubi-ubian berbentuk beras. Insya Allah sini alatnya sudah lengkap. Jadi saya sering menyampaikan bahwa HKTI ini adalah sebuah kendaraan bis besar gitu ya. Makanya kalau bis ini tidak dijalankan nongkrong parkir tok iman gitu ya.
monggo nanti kita jalankan. Dan yang kabeh kita sudah disediakan bis, mari kita jalankan. Kalau kita berbicara organisasi, mendirikan HKTI se-Indonesia itu berapa triliun biayanya. Nah, kita sudah dikasih kendaraan ini, monggo. Ya saya yakin Bapak Ibu sekalian sepakat, ya HKTI ini harus mencerdaskan, harus mensejahterakan, harus meningkatkan produktivitas pertanian kita. Iya. Masalahnya apa? Ketuanya ini kan dekengan pusat tuh. Jadi bebas. Nggak, gitu aja. Mohon maaf tidak terstruktur karena tadi by accident. Insya Allah kita segera menyusun program dan nanti kita sebarkan. Dan yang paling utama adalah organisasi ini dari DPC, BAC sampai ranting, mohon bantuannya segera kita bentuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sekelumit pidato beliau, sekelumit hanya beberapa menit. Saya dengar 11 itu alhamdulillah, 11 wis telas kan. Tinggal bahagia itu. Ya mulia. PC HKTI Kota Malang Pak, itu GR banyak Pak. GR itu guyub rukun. Siapa tahu nanti ada stikernya itu HKTI Kota Malang GR banget. GR-nya itu guyub rukun. Yang nomor 3 Pak, kapan-kapan jangan bicara masalah pencalekan. Saya paling nggak suka. Langsung pilih saja. Yang nomor 4, nggak banyak-banyak ini. Ini ada PR sebenarnya, Pak Prof ini. Sudah kadung saya kenalkan Gustin. Gustin hari ini Bu sedang proses membangun pondok pesantren Al Mutamakin. Ada sekolahnya entrepreneur di daerah Pakis. Beliau sudah mendapatkan cicipan sirup Markisa. Wow. Ya segini Pak ya. Oh gak cuma ya Bu. Ya. Sudah punya alat produk, alat pengepakan, bahkan ada gambarnya HKTI Kota Malang. Ya. Itu 7 hari setelah meninggalnya Pak Koslani. Lalu saya bawa ke pondok Nailul Falah. Ada lagi nanti yang besar lagi pondok Darul Falah. Sudah kita buat. Kalau ada lagi jalan nanti. Jadi harapan kami karena pondok itu punya lahan yang banyak juga. Oh tiga ngomong. Ya. Nanti ya syukur kan ada Gus Ali, ada Gus Safa, Tung Kandang, ada Gus Nurhadi. PAC istimewa. Nggih. Terus saya bukan PAC Pak. Justru saya bilang itu PC istimewa Pak. Iya. Kalau NU ada PC, DPC ya. Ada PC istimewa Turki itu. Ini ada istimewa. Iya. Nah tapi yang tadi itu Pak, Gusnya sudah membuatkan itu Pak. Gambar HKTI, kemudian ada sirup Markisa, wah cowok, cuma yang bawa profesor saja. Saya ya khusus. Iya, iya, itu sudah siap, ya, sudah siap. Beliau siap memproduksi. Kalau hari Ramadan gini ini, setiap hari dia produksi kunyit, minuman kunyit. Bahkan Ramadan itu sampai habis 2.000-3.000 karton ya Prof ya. Kemudian beliau juga sudah punya tanaman 2.000 mengkudu, 2.000 pohon mengkudu di daerah Pakis. Ekspornya ke Korea, Jepang ya Korea. Jadi nanti itu kita ini banyak harapan HKTI sebenarnya. Itu dari sisi satu pondok, belum lagi yang lain. Makanya di masjid kami yang kecil sudah kita belikan etalase Prof. Memang kita ini menyambut datangnya HKTI GR ini, HKTI GR banget ini, ya gibuk ini, insya Allah. Jadi harapan kami nanti masjid itu nanti semua jamaah yang punya produksi apa, taruh di situ, kita foto, kita tularkan ke masjid-masjid Malang. Siapa tahu nanti ada interkoneksi antar masjid, kemudian antar pondok. Nah, sebagian borosnya adalah HKTI Kota Malang, mudah-mudahan. Jadi itu yang bisa
kami sampaikan, sebenarnya tugas saya satu, ganti mencari penggantinya Abah Koslani. Tapi karena panjang lebar, mohon maaf yang panjang banyak ngomong saya, Prof. Dan saya sempat ketir-ketir awal-awal Profnya bicara, saya ketir-ketir bunda. Beliau mau nangis tadi kayaknya. Cuma untungnya tisunya jauh, jadi nggak sempat beliau, nggak bisa nangis. Alhamdulillah. Yang betul Mas Gi. Kalau lihat sampean, saya lihat ingat cuma muda saya. Ganteng ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Abah Teguh. Oke, tambah sedikit tadi ngomong tentang markisa. Jadi di pondok itu setelah saya hadir ke Gus Samsudin, ternyata punya alat untuk ngepak, untuk produksi ya, lengkap. Bahkan kalau insya Allah kalau Ramadan ini kurang lebih butuh markisa 5 ton. Nah dari mana? Makanya saya ngasih bibit 11 kawalasan, akhirnya dijawab oleh Allah. Markisanya belum buah, sudah ini dibooking 5 ton. Hanya kemarin ada, bukan masalah ya, ini tantangan kita. Gus Din itu siap membeli, tapi pemasarannya tolong HKTI. Ya, padahal itu sudah ada label, tinggal kita. Nah, pemasarannya kemarin sudah mengidentifikasi kira-kira nanti dibawa kemana. Ada supermarket di perguruan tinggi, lalu ada yang di Sanan itu. Insya Allah ini kan belum kenal saja. Kalau sudah kenal, di Indonesia itu memang ada 2 ya, jadi Makassar dan Medan. Nah, Makassar dan Medan itu yang ciri khas itu markisa. Makanya sebenarnya nanti kalau sudah menjadi home industry atau ikon Kota Malang, ini salah satu pondok saja sudah siap dan santrinya 400 banyak yang di situ. Nah, santrinya saja untuk mengkonsumsi itu ya wis entek saja nih. Tapi katanya kemarin supaya saling punya tanggung jawab, saling kita istilahnya silaturahmi, beliau yang memproses termasuk beli mentahnya, nanti yang jual kita dengan bahasa Jawanya ngulak berapa ini nanti insya Allah segera kita dealkan kira-kira bagaimana, termasuk mencetak yang gelasan itu. Atau kemarin 5 kilo, saya bawakan 5 kilo. 3 kilo itu jadi 2 botol besar itu kalau memang dijual sekitar 100 berapa gitu. Nah itu kemarin ada hitung-hitungan yang sudah saya share di grup itu, sudah ada lambang HKTI ditulis karena memang diproduksi oleh pondoknya Gus Din itu, tapi kerjasama dengan HKTI. Jadi HKTI kita sudah berproduksi sebenarnya, tinggal negosiasi atau deal-dealan tentang bagaimana nanti kita untuk mengedarkan harga berapa dan seterusnya. Mungkin itu. Dan ada tambahan dari Prof Iki tadi, ada teh pucuk kopi tambah sudah luar biasa. Ini malah sudah jadi nih, tinggal guyonannya dari Prof Iki berapa, nanti kita jual berapa, ngono itu. Nah, itu sudah bentuknya itu sudah IPRT, izinannya sudah ada. Sudah ini sebenarnya HKTI sudah di depan mata, sudah ada program, dan fee institusional dan fee personal sudah ada. Jadi kalau saya, tinggal semangat. Moga Pak. Terima kasih Prof. Syafri, dan juga terima kasih Bapak Wakil Ketua, 4 Wakil Ketua yang sudah berdarah-darah memikirkan penggantinya Bapak Koslani. Jadi di sini Pak Syafri sebagai Ketua yang baru, tentunya amanah yang pernah dilaksanakan dan juga saya sebagai pendampingnya, banyak hal yang mungkin belum terselesaikan, antara lain adalah kepengurusan PAC dan ranting. Mungkin di situ sifatnya administratif belum terselesaikan juga. Jadi saya juga menghimbau kepada calon-calon
ketua PAC ataupun pendukungnya di kepengurusan bahwa untuk pengurusan PAC seyogyanya segera mengirimkan data kepada saya sehingga data tersebut akan ter-SK-kan dengan legal, dan sehingga Bapak Ibu semua di PAC ataupun ranting akan segera bisa bergerak, dan di sini Pak Ketua bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan ADRT. Yang kedua, di sini Pak Ketua saya laporkan juga program dari, jadi intinya kita melanjutkan program Pak Ketua ya Pak Adia, intinya seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan iuran tadi dari bendahara juga bis untuk memperlancar, kita start per 1 Januari yang kemarin selesai. Untuk ini nanti iuran kita himbau lagi kepada pengurus Prof. Sari Ternyata untuk dilanjutkan. BPKBN Pak ya. Jadi ini adalah kesepakatan dari beliau-beliaunya agar semua itu tadi guyub rukun apa namanya itu, jadi kita tidak ingin cerai-berai, jadi kita guyub rukun. Kita mulai dengan Januari ini. Mungkin nanti Bunda Wiwi akan menyampaikan saldo akhir dan nanti untuk kedepannya bagaimana. Sebelum itu kami dapat titipan dari almarhum Bapak Bustani yang diwakili oleh Bunda Waude bahwa estafet kepemimpinan siapapun beliau akan menyampaikan sesuatu, baik itu terkait dengan berkas dan ini adalah juga baju kebesaran HKTI. Untuk itu kami mohon Ibu Waude untuk menyerahkan secara langsung kepada Bapak Ketua sebagai pemegang estafet di HKTI Divisi Kota Malang. Waktu kami persilakan. Adik, buat sini betulnya. Ini ketua itu harus memakai pakaiannya itu yaitu batik. Batiknya itu adalah batik hijau. Itu khusus ketua memang. Itu jadi saya serahkan ketua yang baru. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung betul. Baru. Bukan baru, ini kan jadi simbol. Sudah ada lagi. Tampuk. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lancar ya Pak ya. AKT ini. Amin. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur itu dulu. Apa kalau nggak ada kopi di mana? Kopi. Tambah ganteng deh. Ayo. Punya ini udah. Sedikit. Ayo. Perutnya kurang besar ya punya. Besar. Perutnya mau. Ini panjang banget. Anu kurang besarnya perutnya. Perutnya kurang gede bajunya. Selalu udah. Monggo, Bunda.
Bunda Laude. Jadi secara simbolik ini adalah saya diserai baju dari Bang Kuswani. Secara hakikat sebenarnya saya harus melanjutkan semangat Bang Kuswani di dalam menjalankan HKTI di Kota Malang. Untuk itu mohon dukungan Bunda Laude, termasuk kemarin saya pesan ini Bunda Laude tanggal 6 mau ke Ternate, saya pesan biji pala. Insya Allah nanti kita kembangkan di Malang karena pala harganya juga mahal. Allah ini insya Allah nanti Bunda Laude tanggal 6 ke Ternate. Insya Allah nanti kita akan dibawakan biji pala. Saya minta dibawakan biji pala, dan biji pala nanti kita tanam. Bismillah, kita niati sedekah oksigen maupun sedekah air, kita atasnamakan Bang Kuswani, Bang Ketua. Jadi segera kita, walaupun di Malang, nanti kita akan nanam pala. Insya Allah kalau kita pelihara dengan baik, walaupun itu dari seling, dari biji, insya Allah 2 tahun bisa buah. Dan kebutuhan pala, semua rumah makan, semua warung ya butuh pala. Saya sudah menghitung kemarin Bunda Evi ya, yang orang Padang ya. Jadi saya kenal dengan Pak Datuk, Ketua Rumah Makan Padang di Karanglo. Beliau punya anak buah rumah makan Padang 400 rumah makan Padang sama Malang Raya. Dan itu butuh daun singkong, butuh tewel, termasuk pala juga butuh. Makanya insya Allah nanti tinggal menelusuri rumah makan Padang yang ada 400 di Malang Raya yang diketuai oleh Pak Datuk. Saya ketemu Pak Datuk, diajak Bang Amir tangganya Bevi. Insya Allah walaupun kelihatannya pala sepele, nanti yang dibawa dari Ternate, insya Allah nanti kita kembangkan dan kita dedikasikan, kita niati itu nanti sebagai sedekah pohon untuk Pak Kuswani. Insya Allah itu nanti akan menjadi amal jariah dari Pak Kuswani. Kurang lebih itu Bunda, terima kasih, selamat jalan ke Ternate. Jangan lupa palanya, nanti kita kembangkan atas nama Pak Kuswani. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila almarhum Pak Kuswani selama ini menyakiti anak buahnya, minta tolong dimaafkan. Amin. 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 Itu saja ucapan saya, semua teman-temannya dimaafkan. Almarhum Kuswani, Hasan Basri, semoga terima sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pala aja yang dibutuhkan. Dengan Pak Ketua. Katanya Pak Ketua bola. Ya sama Pak. Ya, terima kasih Bu Aude. Ya, secara simbolis dan langsung, bukan simbolis lagi, ini langsung dikenakan baju kebesaran sebagai ketua DPC. Jadi untuk yang lain-lain, berkas lain-lain mungkin berhubungan langsung dengan Bunda Aude, karena beberapa SK asli semuanya disimpan dengan rapi oleh Bunda Aude. Rapi nanti menjenangkan langsung hubungan dengan beliaunya untuk sebagai pemegang estafet
ketua. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Waide. Jadi kita semua di sini mendoakan almarhum insya Allah husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup mungkin di sini Ibu oh iya, halo, bendahara bisa berikan kesempatan untuk menyampaikan posisi keuangan terakhir karena memang sudah 2 bulan terakhir belum ada laporan. Terakhir di Bunda Heri yang melaporkan pada bulan Oktober kalau nggak salah, sempat berhenti karena kita berduka atas almarhum sehingga kita belum bisa melaporkan terkait hal-hal yang lainnya termasuk keuangan. Untuk itu mohon Bunda Wiwi menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak usah. Lantang ya. Lantang ya. Terima kasih waktunya untuk bendara melaporkan keuangan KTI selama bulan November. Alhamdulillah dapat dana 3.230.000 dan dikeluarkan 1 juta untuk sosial. Jadi tinggal 2.235.000. Wah. Ini untuk yang sudah bayar. Terima kasih. Dan laporan Januari tahun 2024 total 2.235.000 dikurangi hari ini ada paket TV 150. Jadi tinggal 2.035.000. Nah, tadi sudah ada pemutihan ya. Jadi bukan hanya pajak untuk tahun 2000. Ada pemutihan pajak. Untuk itu apakah yang sudah pernah memberikan dana ini ya ikhlas atau tidak untuk pemutihan? Bagi yang ikhlas itu yang sudah lunas, yang belum mengikuti iuran, alhamdulillah ya. Sudah kompak pemutihan, alhamdulillah karena barusan wakil bendahara sudah menyodorkan uang 600, mau nggak mau saya juga mengikuti bayar 600. Ya, alhamdulillah ada ini, ada tambahan nanti Pak Sek 1 juta. Mungkin itu aja untuk keluarga besar KTI. Terima kasih Pak Profesor. Mungkin dengan adanya ketua ini semakin sukses karena beliau juga para pakar pertanian dan ada Profesor Yusuf dan Ketuanya lengkap dengan perekonomian luar biasa. Kalau saya sebagai orang tua berdua di sini hanya mengumpulkan dana. Kalau ya, kan begitu kan? Ya untuk itu marilah kita bersama-sama jadi satu. Ya ada yang pinter, ya GR, ada yang mengumpulkan dana. Kalau sudah kita mencintai KTI, mencintai ya tolong iuran bayar. Ya, kemudian setuju? Mulai tahun 2024 monggo dibuka. Ya, GR digalakkan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Wiwi. Jadi beliau juga sebenarnya hari ini sangat sibuk sekali karena punya hajatan besar, mau mantu sebenarnya. Jadi karena demi HKTI, Pak Ketua sebenarnya lagi sibuk-sibuknya di rumah, untuk ini bisa menyempatkan waktu bisa hadir. Terima kasih. Dan juga untuk semuanya hari ini sangat banyak yang sibuk tapi bisa menyempatkan waktu. Kami sangat mengucapkan terima kasih juga dari beberapa calon-calon PAC ataupun saya, semuanya ucapkan terima kasih. Untuk sebelum kami tutup, mungkin ini ada sedikit tambahan sambutan dari saya KTI yang selalu saja bisa hadir. Untuk itu waktu kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat bersyukur sekali kepada Bapak Ibu yang bisa ketemu saat ini. Kami angan-angan berapa 1 tahun yang lalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua baru, mohon maaf, karena kami juga sebenarnya tadi bertanya-tanya apakah kami hadir atau tidak. Karena kami sepertinya undangan yang kami terima itu bukan undangan untuk perempuan kami ya Pak. Jadi ada undangan eksternalnya di situ tulisannya HKTI Kota. Otomatis kan kami enggan ya Pak bertanya-tanya. Ada beberapa bapak dari HKTI yang sudah seanggap kompeten ya buat kami mengingatkan, ya kalau bisa hadir. Saya terima kasih dan begitu. Di samping saya mohon maaf yang pertama adalah kami terlambat karena kami bertanya-tanya besar dan ada rapat tadi pagi dari daerah kunjungan ke tempat kami. Kedua saya mohon maaf yang kedua ini adalah saya perkenalkan ya Pak ya, sekalipun saya belum kenal Bapak Ketua yang baru, tapi perkenalkan kami dari Petani Kota Malang DPT yang sudah dilantik tahun 2020. Jadi kami sudah hampir 5 tahun berjalan Pak. Jadi dia sosial ini adalah yang sangat bersyukur mendengar sudah ada HKTI yang muncul baru, gitu ya Pak G? Karena HKTI sebenarnya sudah lama tahun 73. Namun HKTI muncul baru ini adalah 1 tahun yang lalu. Kemudian kami memang tahun 2020 dilantik, setelah itu kami bertanya-tanya sama pakar presiden dan kami langsung bersama sama presiden, pakar presiden ditanya, HKTI sudah dilantik, apa kamu sudah pernah diundang? Kami belum pernah ketemu, bahkan belum pernah diundang. Maaf ya Pak, akhirnya kami dari rumah Bapak Ibu yang di sini, mungkin kami Ketua Kota Malang Pertaninya ya Bapak ya. Nah setelah itu, setelah kami ditanya, saya punya kegiatan Pak, yang saya kegiatan kami adalah ngapresiasi masyarakat terkait yang saat ini adalah kami sudah bentuk Korbe 5 kecamatan lagi. Jadi kemudian 5 kecamatan kami apresiasi artinya siap untuk KSD-nya kami lantik akan didapatkan dari DPD maupun dari pusat Jakarta. Ditanya lagi yang kedua, apakah kegiatan kamu dan Menhan yang lalu diwakili oleh PT PAL Surabaya, apakah beliau datang? Tidak, tapi kami mengundang ketua, tidak datang, tidak apa-apa. Mungkin ketua saat itu kami butuhkan sekali karena kami terkait dengan petani perempuan yang ada 2020 yang sudah HKTI bapak-bapak yang sudah baru dilantik kemarin. Itu artinya kami menghormati saat itu Pak Ye. Kami ingin ketemu tapi belum bisa. Alhamdulillah saat ini kami bisa ketemu sama semua pengurus Bapak Ibu di sini. Artinya perkenalkan kami adalah dari DPC Kota Malang Pertanian. Jadi kalau Bapak itu memang HKTI itu adalah sayap kami. Sayap kami itu adalah HKTI. Waktu itu sempat kami auden. Jadi auden pertama adalah ke wali kota. Auden kedua adalah kami ke dinas terkait, dinas pertanian, dinas perikanan, juga kami dinas semua kami sudah kunjungan dan kami auden ke sana bahwa petani perempuan yang kami dilantik ini kegiatannya. Setelah itu, setelah kegiatan kami berjalan dengan 1 poin, itu artinya kami mengapresiasi 5 kecamatan terkait dengan pembinaan hidroponik. Nah, yang saya ya Bapak, hidroponik kami disupport oleh Wonojati karena kami melibatkan 5 kecamatan, artinya setiap kecamatan mewakili ada 3 personil untuk kami memberikan pelatihan di tempat sekretariat perempuan kali DPC. Jadi sudah berjalan lancar Pak. Saat ini pembinaan kami sudah bisa berjualan ke supermarket Surabaya dan sudah kemasan, sudah package sudah bagus mengenai sayur-sayuran yang sudah kemasan masuk ke supermarket. Memang seperti itu Pak jalannya. Kemudian kami diminta sama Pemkot, ya Pak ya, sama Pemkot tahun 2022 kami menjadi juri ini Pak, juri urban farming di Kota Malang saja. Itu kami sudah dilibatkan, jadi kami sangat bersyukur adanya Bapak HKTI yang saat ini sudah aktif, artinya bisa bekerjasama dengan kami. Karena kami adalah memang di perempuan tani meluas kegiatan perempuan tani dan perempuan tani tidak punya lahan. Nah di situ yang kami angan-angan sampai saat ini. Jadi mohon maaf Bapak Ketua yang baru, perkenalkan kami ini memang sudah hampir masa jabatan, katakan itu jabatan ya Pak Akrimai Purna sudah hampir 5 tahun, nanti 2025 sudah selesai. Nah saat ini kami memang kenapa Bapak di sini saya hadir tadi itu memang sangat
Mungkin saya bisa ketemu sama Mas. Enggaknya kalau nanti ketemu diundang, saya kira terlalu lama. Karena undangan kami kemarin bukan undangan pertani, tapi undangan HKTI. Tapi termasuk kami ada tak sopannya ya Pak ya. HKTI, undang HKTI ternyata pertani muncul. Mohon maaf ya Pak. Itu sebetulnya kami hanya sedikit penyampaian hanya perkenalan dulu, mungkin kelanjutan nanti kita bekerjasama seperti apa, karena saat ini petani sudah bisa menerima pesanan-pesanan ya Pak ya, terkait dengan bibit-bibit. Kami mengapresiasi masyarakat lahan kecil dan luas, kami sudah ada bibit-bibit yang kami kembangkan dan kami budidayakan klaster-klaster kecil di lingkungan kami untuk yang luas. Terus mungkin sementara sampai di sini, karena kami masih belum banyak kenal sama Bapak, namun kalau nanti saya bicara banyak terlalu meluas, menyayak, nanti bingung jenengan akan menjawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak saya minta jawabannya. Bu Maya. Mia. Mia. Bu Mia. Maya. Gini Bu Maya. Mia. Saya ingat sama saya itu. Tadi dulu ya. Bu Maya ya, Bu Maya ya. Mia. Saya kalau orang ahli itu betul saya Bu. Sesuai ada arti yang kita pelajari Bu Mia. Pak tak cetok loh Pak. Surat dapur. Ya. Itu HKTI itu punya sayap, ada yang perempuan, ada sayap pemuda. Betul. Jadi nanti harapan kami ke depan, karena kita ini DPC HKTI Kota Malang kan GR banget ya, Guyub Rukun ini ya, mulai Guyub Rukun dan alhamdulillah terjaga terus, apalagi ketuanya meyakinkan dengan progresnya ini luar biasa ya. Jadi nanti harapan kami nanti Bu Mei ya. Bu Mia nanti kita koordinasi komunikasi Bu Mei ya. Komunikasi terus ya supaya semakin apa ya, semakin sinergi. Nanti yang tahu beliau dan beliau. Saya kira hanya itu aja yang untuk semua ini. Baik, terima kasih semuanya, terus juga Mia ya. Jadi kalau KTI memang kita punya ADRT-nya yang seperti ini, SK dari Provinsi Anda. Jadi tentunya nanti kalau memang mau kerjasama ya mungkin tentunya Bu Mia juga ADRT-nya bagaimana, nanti mungkin bisa kerjasama dengan Prof. Sari. Jadi tentunya Pak Ketua bisa bekerjasama dengan saya mengacu pada ADRT. Jadi nggak usah khawatir, saya rasa semua sayap semua akan terakomodir ya Ketua ya. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya. Jadi rapat pleno Dewan Pengurus Himpunan Perhutanan Tani Indonesia Kota Malang pada hari ini tanggal 4 Januari 2024 bisa terlaksana dengan baik dan sudah terpilih ketua yang baru. Tentunya nanti kami akan laporkan ke DPD dan notulen akan kami sampaikan juga kepada seluruh anggota melalui grup DPC. Untuk itu mari kita sambut untuk pemilihan hari ini atau hasil rapat hari ini tentunya dengan tekad tani, tekad HKTI kita untuk mengisi di tahun 2024 dengan bertani yang baik, guyub rukun, dan tentunya menjadikan suatu kebahagiaan dari seluruh pengurus apabila HKTI Kota Malang ini bisa berkembang dan sesuai dengan tujuan. Itu terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir Bapak Ustadz Kamsiono untuk mengakhiri dengan doa agar biar afdol
dan menjadikan suatu hantaran kebahagiaan untuk kita semua. Semangat HKTI. Apa PR-nya? Ala hadithini yang wali kulinatin solehan dan bibla Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hati ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'ima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana ala umurid dunya wal akhirah wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana ala umurid dunya wal akhirah wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana ala umurid dunya wal akhirah wa la tu'assir alaina. Wa khususan ila rohi Bapak Kuslani. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa afu'an. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqidhu minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Yes. HKTI GR banget. Yes. Yang kedua, HKTI dia. Atika. HKTI GR banget. Yes. GR banget. Atika. DPC HKTI Kota Malang. Yes. Mantap.